Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu hal yang dianjurkan oleh Nabi SAW, khususnya bagi kita kaum pria, kaum bapak, adalah dianjurkan untuk sholat wajib 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya dilaksanakan berjamaah di masjid bersama imam. Bahkan sebagian ulama itu mewajibkan bagi kaum bapak, kaum pria untuk melaksanakan sholat wajib subuh sampai dengan isya itu di masjid bersama imam. Ada beberapa adab bagi kita tentunya yang alhamdulillah sudah dimudahkan untuk sholat berjamaah di masjid, terutama alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala menggerakkan hati kita di bulan suci Ramadan ini. Ketahuilah teman-teman yang berbahagia, sholat berjamaah merupakan amalan, satu di antara amalan yang mulia, amalan yang mulia. Oleh karena itu, agar ibadah yang mulia ini semakin sempurna, ada beberapa adab. Tentu ini merupakan petunjuk dari Nabi kita Muhammad SAW yang tentu tidak boleh diabaikan oleh kita kaum bapak. Di antara adab-adab kita ketika sholat berjamaah di masjid bersama imam adalah yang pertama, harus memperhatikan pakaian, memilih pakaian yang terbagus, memilih pakaian yang terindah. Seorang pria, seorang bapak, ketika ingin menunaikan ibadah sholat 5 waktu di masjid, hendaklah memilih pakaian yang paling bagus saat menunaikan ibadah sholat di masjid. Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerintahkan, Allah subhanahu wa ta'ala tidak hanya memerintahkan kita berpakaian sekedar menutup aurat saja, tidak. Akan tetapi teman-teman, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan pula agar kita memakai pakaian yang bagus, terlebih lagi ketika kita ke masjid. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya bani Adam khudzu zinatakum inda kulli masjid. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Dari ayat yang mulia ini teman-teman semua, kita bisa ambil pelajaran, ambil ibrah, bahwa kita dianjurkan untuk berhias ketika sholat, agar kita dianjurkan untuk berhias, memperindah diri ketika ingin melaksanakan ibadah sholat, terlebih lagi ketika kita ingin melaksanakan sholat Jumat atau di hari raya. Termasuk dalam hal ini memakai parfum bagi laki-laki, memakai wewangian bagi laki-laki, yang memang tidak boleh dipakai untuk kaum wanita keluar rumah. Kalau di rumah tidak mengapa. Namun kalau kita lihat teman-teman, di sekitar kita, mungkin kita sendiri ketika kita melaksanakan ibadah sholat di masjid, itu hanya mengenakan pakaian seadanya, memakai pakaian yang seadanya, padahal dia memiliki pakaian yang bagus. Tentu pakaian yang bagus itu bukan pakaian yang paling mahal, bukan yang termahal, bukan. Namun pakaian yang bagus adalah pakaian yang menutup aurat, pakaian yang syar'i, pakaian yang indah, yang sopan, Bahkan tidak sedikit teman-teman, kita mendapati pakaian yang penuh dengan gambar, penuh dengan tulisan, penuh dengan hiasan-hiasan, sehingga mengakibatkan orang jamaah yang di belakang dia itu merasa terganggu, karena ada gambar-gambar, ada tulisan-tulisan, karena terlihat dan terbaca oleh jamaah di belakangnya. Sekali lagi, ini pasti akan mengganggu kekhusyuan sholat saudara-saudara kita. Ini yang pertama. Jadi pilihlah pakaian yang terbagus, pakaian yang sopan,
memakai kemeja, memakai baju koko misalkan dan seterusnya, ya. Jadi hindari dari pakaian-pakaian yang bisa mengakibatkan bisa mengganggu orang-orang lain. Ini yang pertama teman-teman. Yang kedua, adab ketika kita ke masjid adalah berusaha untuk berwudu dari rumah. Ya, ketika kita berangkat ke masjid, maka usahakan kita sudah dalam keadaan berwudu. Ya, adalah berwudu sejak dari rumah, sebagaimana dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Ya, Nabi SAW bersabda, "Man tatahhara fi baitihi summa masya ila baitin min buyutillah." Barang siapa yang bersuci dari rumahnya kemudian berjalan ke salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, tentu masjid ya. Liyuqdiya faridatan min faraidillah. Untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban, ya salah satu kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka balasannya apa, teman-teman? Kanat khutwatahu, ya. Maka kedua langkah kakinya, ya. Kedua langkah kakinya, kanat khutwatahu ihdahuma tahuttu khoti'atan, maka akan menghapus dosa-dosanya. Wal ukhra tarfa'u darajatan, dan langkah satu lagi ya akan mengangkat derajatnya. Subhanallah. Jadi anjuran yang kedua ketika kita ingin melaksanakan ibadah sholat di masjid, maka hendaklah kita berwudu dari rumah. Kemudian yang ketiga, ketika kita hendak ya keluar rumah kemanapun sebenarnya, mau bekerja ya, terlebih lagi kita mau ke masjid, maka usahakan kita berdoa, ya berdoa keluar rumah, karena Nabi SAW mengajarkan kepada kita ucapan doa. Idza kharajar rajulu min baitihi, jika seseorang ya laki-laki keluar dari rumahnya lalu mengucapkan ya faqala bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah, maka dia membaca bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah, dengan nama Allah aku bertawakal kepadanya, tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan izin Allah. Kemudian beliau SAW bersabda, ya, maka pada saat itu ia akan dikatakan kepadanya, kamu telah mendapatkan petunjuk, telah diberi kecukupan dan mendapatkan penjagaan, sehingga setan-setan menjauh darinya. Subhanallah. Lalu setan yang lainnya berkata kepadanya, setan akan menggodanya, bagaimana engkau bisa menggoda laki-laki ini yang telah mendapatkan petunjuk, mendapatkan kecukupan dan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaklah kita membaca doa, ya, doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Begitu juga mungkin doa-doa yang lain, ya, doa yang lain. Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi basari nuran wa fi sam'i nuran wa an yamini nuran wa an yasari nuran wa fawqi nuran wa tahti nuran wa amami nuran wa khalfi nuran waj'al li nuran. Allahumma Allahumma ja'al fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikan ya cahaya di hatiku, cahaya di penglihatanku, cahaya dalam pendengaranku, cahaya di kananku, di kiriku, cahaya di belakangku, dan jadikanlah cahaya untukku. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Kemudian setelah sampai di masjid, maka jangan lupa adab selanjutnya adalah berdoa ketika masuk masjid. Ya, setelah sampai masjid, hendaklah ketika masuk masjid ya dahulukan kaki kanan, kemudian berdoa ya memasuki masjid, yakni sebagaimana doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Idza dakhala ahadukumul masjida falyaqul Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Jika salah seorang di antara kalian memasuki masjid, maka ucapkanlah Allahumma iftah li abwaaba rahmatik. Kemudian adab selanjutnya atau yang terakhir ini adalah jauhi atau tidak melewati di depan orang yang sedang sholat. Jadi ketika kita mendapati ada orang-orang yang sedang sholat, ya, karena terlebih dahulu datang dibanding kita, maka jangan sampai kita melewati mereka. Ya.
kecuali kita melewati di depan sutra mereka, ya, sutra mereka. Karena Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, seandainya orang yang lewat di depan orang yang sholat mengetahui dosa yang ditanggungnya, niscaya ia memilih untuk berhenti selama 40 tahun. Itu lebih baik baginya daripada lewat di depan orang yang sedang sholat, ya. Dan adab-adab yang lain tentu ya tidak membawa bau-bau yang tidak sedap, ya. Kemudian juga tidak langsung duduk, namun diawali dengan sholat sunnah 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid, sholat penghormatan kepada masjid, sebagaimana Nabi SAW, anjuran Nabi SAW, idza dakhala ahadukumul masjida falyarka raka'ataini qabla an yajli. Jika seorang di antara kalian itu masuk masjid, maka hendaknya ia sholat 2 rakaat sebelum ia duduk. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Demikian teman-teman, ya, beberapa adab-adab bagi kita, terutama bagi kita yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sudah mudahkan untuk melakukan ibadah sholat berjamaah di masjid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah kepada kita. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.